Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Asih Lestari dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia kelas 1B. Di sini saya akan menerangkan tentang karakteristik dan prinsip ajaran agama Islam. Seperti yang kita ketahui bahwa agama Islam merupakan agama penyempurna agama-agama sebelumnya yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagai umat muslim, kita memiliki kewajiban untuk mengetahui, memahami, dan mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam. Dalam hal ini, kita akan membahas tentang karakteristik dan ajaran dan prinsip ajaran agama Islam. Terdapat 12 bidang karakteristik yang menjadi ciri khas agama Islam dari agama yang lainnya, yaitu seperti karakteristik pada bidang agama, bahwa agama Islam bersifat pluralisme dan universalisme, di mana agama Islam tidak memaksa untuk memasuk ke agama Islam, seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Itu membuktikan bahwa agama Islam tidak bersifat memaksa. Agama Islam menghargai dan menghormati hak-hak individu untuk memeluk agama. Lalu, agama Islam bersifat universalisme, di mana agama Islam mengakui bahwa tujuan agama semua adalah sama, yaitu untuk mengabdi kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Lalu, karakteristik pada bidang ibadah, bahwa ibadah merupakan suatu yang mutlak yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak bisa diganggu-gugat dan dicampur tangani oleh manusia. Terdapat juga penjelasan bahwa ibadah merupakan suatu usaha seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya. Lalu, pada bidang akidah, agama Islam sebagai sebuah agama mewajibkan umat Islam untuk meyakini bahwa hanya Allah Tuhan yang patut disembah dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Secara lisan dapat dibuktikan dengan membaca 2 kalimat syahadat yang juga harus diyakini dengan sepenuh hati. Tidak hanya itu, agama Islam juga mewajibkan untuk umatnya mengimani Allah, mengimani kitabnya, mengimani malaikat, mengimani rasul dan nabi, mengimani hari akhir, dan mengimani qada dan qadarnya. Lalu pada bidang pendidikan, agama Islam mengajarkan pendidikan yang baik, dan juga agama Islam mengakui hak seluruh manusia untuk memperoleh pendidikan, baik itu laki-laki maupun perempuan, baik itu anak kecil, remaja, dewasa maupun seseorang yang lanjut usia. Mereka berhak mendapatkan pendidikan mereka. Lalu pada bidang ilmu, karakteristik ajaran agama Islam pada bidang ilmu adalah bahwa ilmu yang diturunkan adalah ilmu yang baik dan juga memberikan keselamatan bagi seorang individu. Seperti yang kita tahu bahwa warisan ilmu yang diwariskan oleh umat-umat Islam pada zaman terdahulu membuat perubahan besar dan juga memiliki dampak yang besar bagi perkembangan zaman, seperti ilmu medis atau kesehatan, ilmu filsafat, juga ilmu matematika dan ilmu lainnya. Lalu pada bidang kebudayaan, agama Islam bersifat terbuka terhadap masukan kebudayaan ataupun apapun itu, juga bersifat akomodatif namun selektif terhadap apakah ajaran tersebut sesuai dengan ajaran agama Islam. Lalu pada bidang ekonomi,
masyarakat seorang muslim meyakini bahwa urusan dunia adalah satu jalan untuk mencapai urusan akhirat yang abadi. Dimana apabila kita menjalankan urusan dunia untuk akhirat, maka kita akan mendapatkan keduanya. Tetapi apabila kita hanya menjalankan urusan dunia hanya untuk kesenangan semata, maka kita hanya akan mendapatkan kesenangan yang sementara. Lalu, pada bidang sosial, agama Islam memiliki banyak sekali aturan yang dijadikan landasan seorang muslim untuk berbuat dan berhubungan sesama manusia dan berhubungan kepada alam. Banyak sekali aturan dalam Al-Quran yang membatasi ataupun menjadi landasan muamalah seorang manusia kepada manusia lain. Lalu pada bidang politik, agama Islam membebaskan suatu lembaga untuk memilih apapun bentuknya. Agama Islam menyeru untuk berbakti kepada ulul amri atau pemimpin atau penguasa politik selagi pemimpin tersebut berpegang teguh kepada ajaran Islam. Lalu pada bidang kesehatan, agama Islam lebih merujuk kepada pencegahan sebelum pengobatan, di mana terdapat hadis-hadis Nabi yang mengutamakan mencegah sebuah penyakit sebelum mengobatinya. Lalu, pada bidang pekerjaan, agama Islam mengakui bahwa seorang pekerja yang profesional adalah seorang pekerja yang memiliki ilmu, memiliki pengetahuan, memiliki keahlian, dan memiliki pengalaman yang cukup baik pada profesi tersebut. Lalu, bidang Islam sebagai disiplin ilmu adalah bahwa pelajaran agama Islam mencakup Al-Quran dan tafsir, hadis dan ilmu hadis, filsafah, ilmu hukum Islam atau fikih, lalu sejarah kebudayaan Islam dan pendidikan agama Islam. Itu adalah karakteristik dan ciri khas yang membedakan agama Islam dengan agama lainnya. Lalu, terdapat 3 prinsip yang harus dipegang teguh oleh seorang muslim untuk menjalankan dan mengamalkan ajaran agama Islam. Ketiga prinsip itu adalah prinsip akidah, prinsip ibadah, dan prinsip akhlak. Di mana prinsip akidah adalah prinsip yang sudah kita pegang atau yang harus kita jalankan dari kita sebelum dilahirkan. Di mana prinsip tersebut mencakup bahwa meyakini dan mengimani bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang wajib disembah dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Mengimani Allah, mengimani malaikat, mengimani kitabnya, mengimani nabi dan rasulnya, mengimani hari kiamat, dan mengimani qada dan qadar secara sepenuh hati tanpa ada keraguan sedikit pun. Itu akan menjadi landasan seorang muslim untuk melanjutkan atau menjalankan ajaran-ajaran agama Islam. Lalu prinsip yang kedua adalah prinsip ibadah. Prinsip ini merupakan kelanjutan yang juga beriringan dengan prinsip akidah, di mana prinsip ibadah merupakan penerapan dari prinsip akidah yang tadi, di mana ibadah merupakan usaha seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya, seperti sholat, zakat, dan haji bila yang mampu. Lalu secara istilah ibadah juga dipandang sebuah perbuatan atau segala sesuatu yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam prinsip ini,
seorang hamba melakukan ibadah tersebut semata-mata hanya untuk mendapat keriduan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana ibadah merupakan sesuatu yang tidak dapat diganggu-gugat oleh manusia atau tidak dapat dicampur tangani oleh seorang manusia, di mana kewajiban seorang hamba hanya untuk menaati dan mengamalkan ibadah tersebut. Lalu prinsip ketiga adalah prinsip akhlak, di mana akhlak merupakan suatu hubungan antara satu makhluk dengan makhluk lainnya, seperti antara manusia dengan alam. Terdapat banyak sekali aturan di dalam Al-Quran yang menjadi landasan seorang insan untuk berperilaku dan melakukan tindakan. Prinsip akhlak ini menjadi pegangan teguh yang harus kita pegang agar menjadi manusia yang berakhlakul karimah, seperti tujuan agama Islam untuk memperbaiki akhlak manusia untuk menjadi seorang yang berakhlakul karimah. Ketiga prinsip ini tidak bisa dipisahkan, di mana ketiga prinsip ini saling berhubungan satu sama lain. Apabila salah satu prinsip menghilang, maka prinsip yang lain akan pincang. Prinsip-prinsip ini harus kita pegang teguh secara konsisten untuk menjadi manusia yang lebih baik, yang berakhlakul karimah, yang insya Allah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi penjelasan dari saya. Lebih dan kurang kepada Allah saya mohon ampun, dan saya minta maaf apabila ada kesalahan-kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.